Jadi untuk pada malam hari ini kita akan melakukan sesi meditasi sadar di mana kita akan hening, lalu boleh menutup mata sambil mendengarkan apa yang saya ungkapkan dengan narasi meditasi. Narasi yang membuat kita meditatif ya. Senantiasa kita selalu berjumpa pada setiap pertemuan untuk membahas dan mengalami kesadaran. Oleh karena itu, sebelum kita masuk lebih dalam pada tahap kesadaran itu sendiri, kita boleh juga ya berdiskusi tentang ketidaksadarannya. Entah itu konflik, masalah ya. Seperti sekarang hari Minggu, berarti siap-siap hari Senin, mungkin besok bekerja ya dengan banyak beban ya, apapun yang telah kita lalui, dengan banyak pengalaman hidup yang mengakibatkan kita mungkin trauma ya dengan masa lalu atau khawatir terhadap masa depan. Maka yang perlu kita ketahui bersama adalah di sini ya, kita bukan bermaksud untuk merasa lebih baik daripada di luar sana yang belum mengenal istilah-istilah sadar diri atau spiritual. Tapi di sini kita menyadari bahwa segala sesuatu di luar kita itu adalah objek kesadaran itu sendiri. Termasuk ketika kita membahas kesadaran. Nah, kesadaran ini, ilmu-ilmu kesadaran, ketika tidak kita sadari, itu hanya menjadi objek di dalam kesadarannya kalian. Nanti akan justru masuk lagi ke dalam ketidaksadaran. Maka pentingnya ini untuk mengenal terlebih dahulu dan segera bergeser untuk menyadari. Barulah bisa kita saling mengalami satu sama lain. Mengalami kesadaran, barulah sebagai subjek yang mengalami objek. Karena jika kita tidak berlatih kesadaran seperti itu, ya apapun yang kita lakukan hanya akan reaktif terhadap kondisi situasi di luar. Ya, contoh misalnya, saya, Fernando, adalah objek di dalam kesadarannya kalian yang sedang menonton ini. Anda, kalian, dan fenomena di luar itu hanyalah objek bagi kesadarannya saya, gitu. Jadi itulah pentingnya pemahaman dan pengalaman yang mengalami kesadaran itu. Nah, setelah kita sudah total di oneness ya, non-dual, maka nggak ada lagi subjek dan objek, hanya ada penyaksi. Dan itu butuh natural, hal-hal yang natural. Contohnya adalah ketika kita sudah tidak lagi sakit hati terhadap objek, ya, itu akhirnya kita bisa mencintai apapun yang terjadi, barulah bisa menyaksikan. Kalau misalnya kita masih sakit hati, ya, dengan celotehan sosial media, netizen, ya itu kita harus total mengalaminya. Ya, itu baru satu hal. Belum lagi trauma kita sendiri. Ya, belum lagi masalah-masalah yang kita ingat. Nah, itu kan objek semua, baik yang fenomena di luar, realitas kehidupan, termasuk pengalaman, memori, itu adalah objek dari kesadaran kita. Tapi kalau kita masih terjebak, mungkin masih sakit hati, nah itu sebenarnya total di sana, total mengalami. Jadi sebagai subjek, barulah mengalami objek. Kita itu, teman-teman ya, perlu dipahami, perlu paham ya, sadar sebagai subjek itu untuk memahami atau mengenali objek aja. Untuk mengenal, bukan larut di dalam objek. Contoh, ketika kita ada sebagai subjek, maka objek itu nggak ada. Makanya ego itu kan objek ya. Sesebenar-benarnya objek ya adalah ego. Sesuatu yang sebenarnya bayangan atau yang biasa kita sebut yang ilusi, nggak benar-benar ada. Adanya apa? Kita yang sebagai subjek. Nah, kalau kita sebut ego itu ada, ya ada sebagai objek, tidak ada sebagai subjek. Nah, kita ada sebagai subjek yang mengamati objek. Maka mengamati objek, mengamati sesuatu yang ilusi, yang sebenarnya tuh nggak benar-benar ada. Gitu. Oke, kita sambil jawab pertanyaan-pertanyaan dulu ya. Mas, kalau sering dimanfaatkan oleh orang lain itu gimana? Apakah saya wajib menolak? Nah, pertama adalah sensasi yang kita rasakan terhadap orang lain itu.
Ya, apa ini sangat panjang kaitannya dengan ketika kita secara otomatis dimanfaatkan oleh orang lain. Kita harus sadar tadi kalau kita mengenal, menyadari. Sekarang coba kita langsung saja terjun sebagai subjek. Nah, ketika kita sebagai subjek, maka ada objek di luar sana, entah orang lain, entah itu kehidupan dan realitas luar dari diri kita yang merupakan cerminan batin. Cerminan batin kita sendiri kan orang lain. Nah, ketika kita lihat apakah kita benar-benar merasa dimanfaatkan oleh orang lain. Bagaimana rasanya? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, lihat posisi. Cek posisi kita. Karena posisi ini penting. Kita harus sadar kita posisinya tumbuh dari lingkungan mana. Itu kan penting ya. Makanya, sebagai subjek itu penting kita mengalami dari mana posisi kita. Kalau misalnya dari awal ya, kita mungkin dari lingkungan yang memang sering dimanfaatkan. Nah, itu pelan-pelan tuh, butuh proses. Nggak sebentar. Dan yang paling utama, terlepas dari apapun kondisi yang terjadi, sensasi rasa kita, sensasi dan emosi adalah tanda utama untuk kita sadari. Barulah dengan semua sensasi itu, baru bisa kita menggeser realitas, menggeser apapun yang terjadi. Tapi toolsnya itu emosi kita, ya tubuh kita. Banyak orang salah paham ketika sakit hati, punya emosi, itu dilarutkan ke dalam dirinya sendiri. Ya akhirnya semakin lama ya semakin terpendam. Semakin kejadian hal-hal yang tidak nyaman dan tidak enak. Yang disebut sial ya, terkutuk gitu. Padahal emosi ketika muncul pertama kali dan hadir, itu adalah tools, itu adalah tanda bahwa kita itu butuh penyadaran untuk menyadarinya agar bisa bergeser realitas yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Maka cek. Kalau kita dimanfaatkan oleh orang lain, bukan soal menolak atau enggak, itu adalah gerakan yang utamanya disebabkan dari kesadaran kita. Kita cek, oh ini nggak nyaman, terus disadari, ya sampai netral, mau butuh beberapa hari, biarkan. Setelah itu, setelah kita sadar, kita punya kehendak bebas, nanti akan muncul jawaban yang spontan, atau jawaban yang memang benar-benar bergerak, mengalir. Ya tolak, tanpa ada sakit hati, tanpa ada rasa bersalah. Kan kebanyakan orang-orang ya kan sudah salah paham terhadap dirinya sendiri. Kalau aku menolak orang lain nanti aku jahat, ya kan? Kita tuh nggak jahat, nggak ada kita tuh. Kita adalah kita yang mengamati dan memproses emosi yang kita sebut dengan jahat. Ada emosi yang tadi sebenarnya bahkan jahat tuh bukan emosi. Makna jahat itu adalah si identitas kepada si identitasnya. Ego yang merasa dirinya jahat. Emosinya emosi rasa bersalah, emosi ketakutan, takut dikatain orang lain, takut macam-macam. Ada lagi ketakutan yang ekstrim. Kalau misalnya aku menolak orang lain, nanti orang itu macam-macam sama aku. Nah, itu kan ketakutan-ketakutan yang sebenarnya dasarnya adalah emosi. Jadi sadari dulu emosinya. Terlepas nanti apakah realitas itu membuat itu terjadi, itu bukan urusan kita sebenarnya kalau semua itu terjadi akibat dari emosi-emosi yang terpendam. Biasanya kalau misalnya kita sudah netral, emosi-emosi tersebut tidak akan membuat kita emosi-emosi tersebut ketika netral tidak akan membuat lagi kita nempel, melekat dengan realitas yang tadi kita takutkan karena emosinya sudah lenyap atau sudah netral. Maka untuk yang rocorot dungkang ya, sadari dulu emosi ketika berhadapan dengan orang lain. Ya, pada saat aktivitasnya katakanlah dimanfaatkan. Itu paling penting. Ini tentang diri kita sendiri, bukan tentang orang lain. Inilah benar-benar realitas yang kita jalani untuk bisa menggeser demi kebaikan dan kemajuan kita bersama. Nah, itu penting karena ketika kita tidak benar-benar sadar tentang kondisi batin kita, ya, yang terjadi adalah kita menganggap semua objek itu adalah benar. Semua objek itu adalah kenyataan, padahal nggak ada. Padahal kenyataan itu hanyalah refleksi dari pantulan batin kita sendiri. Otomatis. Karena ketika kita sudah sadar, ketika kita sudah stay di kesadaran, nah kita belum bahas tentang stay di kesadaran. Yang mana kita benar-benar memanfaatkan free will atau kehendak bebas untuk memilih realitas yang mana yang bisa kita lakukan. Maka di kesadaran itu kita bahas banyak ya, multiverse, ya, multi-viewing. Ada juga pembahasan tentang memilih realitas sebagai proyektor ya, berarti ada proyeksi. Dan
lain sebagainya yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita membahas tentang itu, realitas dan segala multiverse-nya, kita cek ke dalam diri sendiri. Jangan-jangan sebelum kita sadar, dalam kehidupan sehari-hari kita lebih banyak terbawa larut terhadap objek kesadaran itu sendiri. Kita tidak sadar sebagai subjek. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kita semakin lama semakin larut dengan pikiran, dengan perasaan, dengan status, dengan identitas, dengan label. Apa yang terjadi? Sudah berapa banyak saya bertemu dengan klien yang harus minum obat. Depresi, stres, anxiety, overthinking, sampai skizofrenia, apalagi bipolar, yang padahal itu semua memang kamu mengalaminya. Nah, makanya penting sebelum kita mengalami sebagai subjek dan objek, penting dulu mengenali. Nah, mengenali. Makanya proses di kami di hanya kesadaran, platformnya kami hanya kesadaran itu ada 4 tahapan ya. Pertama itu adalah pengenalan, kedua adalah penyadaran, ketiga pengalaman. Nah, pengalaman subjek dan objek kita bahasnya di sini. Keempat penyaksian. Nah, kalau bagi yang Islam, bagi yang Muslim ya, penyaksian ini tahap terakhir sebelum pencerahan. Maka bersaksi itu syahadat tuh di sini baru bisa nanti semuanya ya bisa bergerak secara natural. Inilah syahadat, bersaksi itu di penyaksian. Nah, orang salah paham. Syahadat dipikirnya adalah pertama kali. Pertama kali ketika kamu syahadat, maka hidup kamu baru bergerak sesuai dengan ma'rifat. Ya, dengan kesadaran, dengan sadar. Baru setelah ini, ketika 4 ini telah dijalani dengan paripurna, barulah pencerahan, enlightenment, gitu. Nah, biasanya butuh waktu dalam pengenalan ini sendiri saja butuh waktu yang sangat panjang. Butuh waktu mungkin setengah daripada kehidupan manusia ya. Mengenal dirinya, mengenal esensi-esensi dirinya itu kan panjang. Makanya ada yang sampai membaca tarot, ada yang sampai pakai tanggal lahir gitu ya. Tapi itu semua bukan dirimu, ingat. Kamu saja diberitahu tanggal lahirmu kapan. Ketika kamu lahir, kamu nggak tahu. Kalau nggak dikasih tahu tanggal lahirmu kapan. Itu hanyalah objek untuk mengenal diri. Tapi itu ketika kita sudah sadar nggak penting. Tapi penting juga untuk kita, paradoksnya gitu. Paradoksnya adalah penting hanya untuk sekedar referensi. Nah, di sini panjang. Mulai dari perjalanan mengenal hidupnya sendiri, emosi-emosinya, ya, hormon-hormon yang dia punya. Karena ini setiap orang berbeda-beda. Dari pengenalan barulah tercipta sudut pandang. Sudut pandang untuk bisa mengenali objek, atau objek tuh kita sebut label. Label apa? Nama, ya. Apakah aku adalah namaku sendiri? Namaku itu apa? Namaku adalah pemberian orang tuaku. Terus baru di situ bisa melepas namanya disidentifikasi. Oh, ternyata aku bukan namaku. Aku ya aku. Oh, ternyata aku bukan keyakinanku. Oh, ternyata aku bukan semua informasi dan label yang disematkan kepadaku. Nah, dengan esensi penyadaran ini, menyadari emosi, pikiran, tayangan, pengalaman, masa lalu, keinginan masa depan, keinginan yang akan kita lakukan, maka yang terjadi kita mulai menyadari total, keseluruhan, ya, tubuh, pikiran, dan perasaan. Nah, di sini biasanya kalau masih bergelut dengan diri sendiri, ya masih dengan tanda kutip yang kita sebut dengan ego tadi, itu masih berantem dengan diri yang kita sebut dengan diri. Padahal diri atau ego tidak benar-benar ada. Hanya bayangan untuk masuk ke dalam tahap berikutnya, yaitu mengalami. Sebagai subjek, kita ada sebagai subjek untuk mengenali, menyadari, dan mengalami objek. Apa yang disebut objek? Semua hal yang berada di luar diri kita. Nah, setelah mengalami ini, barulah nanti mengerti kenapa Sufi ini, Jalaluddin Rumi bilang, semua semesta dunia itu berada di dalam diriku. Ya, kalau belum pernah mengenal diri, belum pernah menyadari, pasti akan bilang bahwa diri bingung karena dikira diri adalah tubuh. Oke ya. Nah, ketika mengira diri adalah tubuh, maka bingung. Kok semesta dan jagat raya ada di dalam diriku? Nah, maka penting dulu mengenal, baru menyadari, baru bisa tahu, baru bisa ngeh, ya kan? Oh, ternyata yang dimaksud semesta dan jagat raya di dalam diriku itu baru ketika sudah di tahap mengalami kita sebagai subjek, dan ternyata segala yang disebut dengan jagat raya adalah objeknya. Tapi ketika belum sampai di sini, belum mengalami, belum menyadari, baru mengenali aja, biasanya paling ributnya orang-orang tuh di sini, di tahap pengenalan.
Itulah yang disebut dengan ya ilmu-ilmu syariat atau ilmu-ilmu yang memang di sini mohon maaf bukan berarti kita merasa atau membahas ada tingkatan level, enggak, spektral namanya, spektrum aja. Bukan soal lebih tinggi, lebih rendah, ini spektrum. Hanya soal titik seperti frekuensi ya. Frekuensi itu ada ini apa namanya? Garis ya, garis sinyal. Misalnya channel radio itu kita milih, kita yang memilih. Geser kiri, geser kanan. Hanya itu soal spektrum aja. Tidak ada salah dan benar, hanya masing-masing dengan spektrumnya. Itulah kesadaran. Kesadaran yang memilih, yang bisa mengenali, sekaligus menyadari, bersamaan mengalami dan menyaksikan total. Itulah oneness. Oleh karena itu teman-teman silahkan 2 menit lagi kita akan mulai bermeditasi ya. Bermeditasi silahkan. Nanti saya akan bimbing ya. Silahkan boleh tutup mata, pejamkan mata, persiapkan diri, boleh minum. Nanti kita akan masuk sejenak ke dalam dimensi pikiran kita ya, yang lebih dalam. Tahu, Twin Flame tahu. Aku udah pernah bahas. Twin Flame tahu ya. Jadi kurang lebihnya selama kita masih punya atensi melokal sebagai jiwa, nanti masih ada Twin Flame. Setelah kalau kita mau cepat-cepat segera lepas daripada kondisi bertemunya Twin Flame, kita stay di kesadaran. Tapi mungkin malam hari ini aku nggak bahas Twin Flame karena panjang. Twin Flame itu sangat panjang. Jadi topiknya pada malam hari ini aku mau bermeditasi dengan teman-teman sekaligus. Bisa mengalami menyatu dengan alam, caranya bukan mengalami dengan pikiran, Bang Muslih Bahtiar. Jadi pertama mengalami itu kita subjeknya dan objeknya otomatis nanti kita bergeraknya mau kemana. Mau kita hanya bermeditasi di rumah, mau bermeditasi di alam, itu bebas. Tapi yang penting ini sekatnya tuh pikiran kita sendiri. Pikiran dan emosi kita sendiri. Seketika kalau kita tuh punya batasan dalam pikiran dan perasaan kita sendiri, otomatis kita merasa terpisah dari alam semesta. Padahal alam ya kita adalah alam. Penyebutannya adalah kita mikrokosmos, dan alam semesta makrokosmos, ya sama-sama kosmos. Itulah singularitas. Jadi merasa bersalah itu adalah ego yang tidak tersadari ya Kak. Betul, merasa bersalah adalah ego yang tidak tersadari. Silahkan sadari egonya. Mungkin aku akan jawab sedikit tentang Twin Flame, dikit aja sebelum kita mulai. Jadi Twin Flame itu adalah memang residu ya. Ini pembahasannya agak kompleks karena melibatkan reinkarnasi dan titik tolak si identitas yang sebenarnya tidak benar-benar bereinkarnasi. Itulah Twin Flame. Karena ketika Twin Flame ini kita jawab, pikiran akan mengintervensi dan akan menjadi paradoks yang tidak bisa dijawab sama pikiran. Sebenarnya ini hanyalah untuk pengalaman akibat dari residu ya, sebagai lautan dan ombak. Misalnya lautan adalah kesadaran, ombak itu adalah si yang mengalami kehidupan dan kematian. Ketika mengalami kehidupan kematian, ketika ombak ini ombak tuh naik kan, dia kan siap-siap jatuh lagi kan, tenggelam lagi kan. Ketika naik itu adalah ada residunya. Nah, residu itu yang kita sebut itulah sisa-sisa daripada efek reinkarnasi, karena kita semua ini tidak terpisah. Tapi yang sudah naik ini adalah sosok yang berbeda ketika sudah turun. Jadi makanya reinkarnasi itu nggak ada. Reinkarnasi itu ada, tapi nggak ada yang benar-benar bereinkarnasi. Ini tuh harus dilihat dari sudut pandang objek dan subjeknya untuk bisa mengalami ini. Karena kalau belum ya ini hanya sekedar fantasi atau sekedar ngomong apa, reinkarnasi itu nggak ada ya, nanti hanya jadi sekedar debat-debat nggak jelas aja. Padahal ya kalaupun nggak mau dibahas dan dibilang ini nggak nyata, nggak benar, itu juga nggak ada masalah karena pikiran kita tuh nggak boleh untuk berfantasi melibatkan sesuatu yang memang bukan objek pikiran. Pikiran itu hanya simpel ya, mekanis, teknis, dan matematis. Sementara yang kita bahas adalah kesadaran yang melampaui pikiran, dan kesadaran yang mewadahi dan menaungi semua objeknya, termasuk pikiran dan perasaan itu sendiri. Oke? Maka silahkan teman-teman siapkan tempat duduknya. Kita akan sama-sama masuk ke dalam kondisi relaksasi pertama dan ikuti saja kata-katanya saya untuk mendapatkan sensasi dan pengalaman dari meditasi. Reinkarnasi itu khusus untuk iblis dan siluman. Bisa aja.
Tapi reinkarnasi itu sebenarnya punarbawa yang sebenarnya makanya kalau kita tuh masuk lagi dalam ranah pikiran, pikiran tuh akan menjadi objek bagi segala sesuatu yang kita sebut dengan keburukan. Iblis, siluman, padahal yang sebenar-benarnya iblis itu adalah di dalam pikiran kita sendiri tadi. Iblis, Tuhan, malaikat tuh ya di dalam kita. Si pikiran. Ketika pikirannya lenyap, kita sadari, oh ternyata semua itu adalah aku. Nggak ada sesuatu di luar daripada aku. Tapi ini nanti ribut, karena kalau belum mengalami ya ribut. Oke ya? Kita mulai teman-teman. Tarik nafas yang panjang dan hembuskan. Tarik nafas yang panjang dan hembuskan. Boleh menutup matanya. Kita akan mulai. Duduk di tempat yang santai. Sambil mendengarkan apapun situasi dan kondisi yang bisa Anda dengarkan. Kita mulai dengan merasakan sensasi dari tubuh kita. Rasakan kesadaran kita meruang, meluas mulai dari tubuh, dari ujung kepala hingga ujung kaki. Rasakan baju yang menempel di tubuh. Dan rasakan juga kondisi jari-jari kaki, jari-jari tangan, saat kita duduk bersentuhan dengan lantai, sofa, atau kursi. Setelah ini, kita fokuskan untuk kita rasakan dengan luas dan lapang perasaan dan emosi kita sendiri. Apakah ada penyesalan atau keinginan? Boleh kedua-keduanya ditayangkan dalam pikiran kita. Rasakan dan bayangkan semua pikiran, termasuk tentang keinginan di masa depan, dan semua penyesalan atau pengalaman masa lalu melarut dulu dalam dada kita. Kita rasakan sekarang. Rasakan bahwa masa depan dan masa lalu hanyalah ilusi yang bisa kita saksikan sekarang. Karena dalam kesadaran, waktu tidak ada, hanya ilusi. Kita yang menentukan tentang masa lalu dan juga masa depan. Rasakan mungkin sesaknya akibat dari pengalaman masa lalu yang ingin diubah, yang bisa kita saksikan sekarang. Bersamaan juga, rasakan keinginan kita yang belum tercapai, yang kita kejar-kejar. Sekarang rasakan secara nyata emosi kita, karena emosi sebenarnya adalah tanda untuk segera kita validasi sebagai subjek. Emosi kita validasi, kita total merasakannya untuk bisa kita sadari. Maka setelah kita sadari semua emosi tersebut yang akan menggerakkan diri kita dari versi kedamaian, dari kehendak bebas kita. Emosi bukan kesalahan, emosi bukan hal yang harus dibuang. Emosi bagian dari ego, yang ego sendiri juga bukan hal yang untuk dilenyapkan. Namun ego adalah diri kita yang membantu semua tujuan kita selama bisa kita sadari. Sayangi ego kita, selayaknya dia butuh kasih sayang, butuh keramahan kita. Ego hanyalah seperti anak kecil yang butuh kita rasakan secara total.
Maka seketika ini, kita mampu lebih peka terhadap kondisi kita sendiri, terhadap ego kita sendiri, terhadap pikiran dan perasaan kita sendiri, terhadap keinginan-keinginan kita, kehendak maupun tujuannya kita. Sekarang, fokus kepada pendengaran. Silahkan dengarkan apapun, semakin jauh, semakin bagus. Anda bisa mulai mendengarkan apapun yang mungkin terdengar suaranya jauh di sana. Kesadaran Anda tentang pendengaran mulai meluas. Anda mulai peka terhadap sensasi dengan pendengaran Anda sendiri. Dan Anda sekarang juga mulai bisa mendengarkan suara hati Anda sendiri yang menggerakkan diri Anda secara spontan. Bagus sekali. Sekarang dengarkan diri Anda dengan lembut. Apapun namanya, pesan semesta, pesan diri Anda, pesan kesadaran Anda yang tinggi, itu semua sama, merupakan objek dari kesadaran Anda sendiri. Ketika Anda sekarang sudah bisa meluaskan setiap sensasi yang Anda rasakan, baik dari tubuh dan pendengaran Anda, maka pelan-pelan Anda mulai niat untuk bisa menyelaraskan titik-titik energi, cakra, latifah, apapun namanya ini, dari bawah hingga ke atas. Kita mulai rasakan sensasinya dari bawah. Jika tidak ada perasaan apapun, biarkan saja. Cukup hening di sini saat ini sekarang. Namun niatkan untuk membersihkan, untuk membuat diri kita bebas dari segala pendaman emosi, dari segala pendaman pikiran, dan dari segala sampah yang selama ini membuat kita terjebak, membuat kita takut, membuat kita menyesal, dan membuat kita sakit hati. Kita akan mulai dari bawah, rasakan titik cakra dasar kita. Ini tentang rasa aman. Selaraskan dia. Rasa aman ketika tidak dikendalikan, tidak disadari, ini hanya akan berujung pada kekerasan pada orang lain. Kita hanya ingin menggunakan pengendalian terhadap orang lain. Maka sadari ini, kita sebenarnya sedang berada di tempat yang paling aman di sini sekarang. Kita benar-benar berada dalam posisi yang tepat di sini sekarang saat ini. Paling aman, paling nyaman, paling damai. Kondisi kita saat ini terhadap apapun yang mungkin Anda pikirkan, terhadap mungkin Anda pernah bertanya, kenapa hidupku begini? Tenang saja, sadari cakra ini. Anda sekarang telah berada di posisi paling tepat, paling benar sekarang. Maka sekarang juga, dengan Anda menyadari ini, situasi Anda akan mulai mengalir karena kita sudah mulai bergerak dari pondasi yang benar. Tarik nafas yang panjang, hembuskan. Kita mulai naik lagi ke cakra seksual. Titik ini di mana banyak sekali orang yang salah paham, mengatakan seks adalah hal yang kotor, hal yang munafik, padahal ini hal yang sakral, hal yang biasa saja, hal yang netral, sebuah energi vital
untuk kita bergerak. Energi vital yang membuat derasnya intuisi dan keberlimpahan kita. Maka izinkan hadir sebagai kesadaran yang mengamati secara netral bahwa setiap diri kita lahir dari seksual. Kita adalah sakral dari ujung kepala hingga ujung kaki. Sadari bahwa semua kesalahpahaman tersebut hanyalah proyeksi dari masa lalu, tidak benar-benar ada dan nyata. Yang nyata sekarang dengan memahami bahwa titik cakra seksual merupakan hal yang netral. Tidak ada kesan lagi bagi emosi dan pikiran untuk melihatnya sebagai hal yang buruk. Biarkan kesadaran yang benar-benar mengalaminya, bukan dari pikiran yang selalu menghakimi, yang selalu menilai, yang selalu melabeli. Bagus sekali. Kita akan naik sekarang ke titik cakra solar plexus, pusat emosi kita. Sekarang disinilah ketenangan kita. Ketika kita lemah, lesu, merasa kurang energi, sekarang bisa kita isi dengan energi kesadaran kita ke titik ini. Titik ini yang membuat kita bergerak dalam kehidupan sehari-hari, membuat kita senang, merasakan sedih, larut dalam cerita, di mana semua fenomena di dalam luar kita hanyalah cerita, namun kita bisa menikmatinya dengan mengalaminya secara langsung. Dari titik cakra solar plexus ini, kita jadi tahu bahwa kita yang otentik. Kita berbeda satu sama lain, tapi kita yang unik. Kita tidak ada sebagai ego, tapi kita hadir sebagai kesadaran. Dan yang menggerakkan ini adalah titik cakra solar plexus. Sekarang kita naik ke cakra jantung, pusatnya kedamaian. Untuk cakra jantung, bayangkan saja ketenangan, rasa damai, peace, kedamaian yang hakiki. Bayangkan saja dari energi titik cakra jantung ini meluas, melebihi tubuh kita, meluas kembali, seperti keluar cahaya dari tubuh dan jantung kita. Keluar sampai menyelimuti tubuh kita, keluar menyelimuti rumah kita, seperti bubble atau balon yang melindungi semuanya, termasuk bumi ini, bahkan semesta ini. Dengan cakra jantung ini, kita lebih mudah menerima semuanya. Sekarang kita naik lagi ke cakra visuddha di tenggorokan, yang membuat kita jelas hadir sebagai diri kita. Kita mampu memiliki kehendak dan tujuan yang jelas. Di sini kita hadir sebagai pribadi yang penuh percaya diri dan penuh dengan rasa keutuhan.
Tarik nafas yang panjang dan hembuskan. Untuk kedua cakra di atasnya, yaitu cakra asna, ini cukup disadari sebagai bagian dari mata intuisi yang spontan memberikan kita kepekaan terhadap setiap informasi dan sensasi yang datang dari luar diri kita. Sadari bahwa setiap apapun yang terjadi itu masih berada dalam kesadarannya kita. Kita tidak berhak untuk memisahkan diri dari yang lain karena kita tidak terpisah. Terakhir, ke cakra mahkota. Rasakan saja ubun-ubun kepala jika ada sensasinya. Niatkan untuk menerima keberlimpahan cahaya yang hangat masuk dan menyelaraskan kembali dari cakra mahkota, cakra asna, cakra tenggorokan, cakra jantung, cakra solar plexus, cakra seks, dan cakra dasar. Ya. Bagus sekali, kita akan mulai masuk ke dalam sugesti diri sendiri. Setelah kita menyelaraskan semua energi di dalam tubuh kita yang akan membuat kita selaras, bebas dari psikosomatis, membantu kita memulihkan diri dari berbagai penyakit, baik fisik dan mental kita. Maka sekarang kita juga akan terbiasa dengan perasaan damai ini. Sekarang penuh dengan rasa berlimpah yang menarik apapun dari sisi yang positif. Kedamaian ini adalah hal yang paling nyata, sangat-sangat nyata dibandingkan dengan semua ilusi di luar sana yang penuh dengan keberisikan. Namun, kita juga tetap menerima semua keberisikan karena berisik dan hening sama-sama pengalaman dari kesadaran. Maka kita akan mulai untuk kembali ke dalam kondisi kesadaran kita. Boleh untuk menggerakkan jari-jari kakinya, jari-jari tangannya. Saya akan mulai menghitung maju dari 1 sampai 5. Dan nanti pada hitungan kelima silakan membuka mata dan bangun seperti biasa. 1, tarik nafasnya. 2, bebaskan kita dari rasa bersalah dan beban pendaman emosi. 3, rezeki kita mulai mengalir dengan deras. 4, bersiaplah untuk membuka mata. Dan 5, silahkan buka matanya. Oke. Oke, halo semuanya, gimana tadi? Apakah sedang mengikuti atau ada yang baru bergabung? Terima kasih kakak, sama-sama Kak Raffi Sulaiman ya. Semoga membantu. Oke, kita akan mulai masuk ke sesi tanya jawab. Rasanya tenang, oke Kak Susana ya. Apa rencana mau ke Jogja? Aku ke Jogja itu aku udah pernah ke Jogja sih tahun 2023 ya, Kak Nenora. Nanti ya doakan saja kalau misalnya aku sudah punya platform yang besar ya, maka aku akan
keliling Indonesia dengan platformku namanya Hanya Kesadaran. Hanya Kesadaran. Ntar aku kasih ininya apa? Mana ini? Hanya Kesadaran. Nah, ini platformku. Ya, nih. Hanya Kesadaran. Nanti mungkin aku akan membuat apa ya? Ada program di sana, ada offline, ada online, untuk kita bisa mengenali diri sendiri, yang mana diri sendiri itu adalah lautan tak terbatas, jadi kita berproses mengalami diri. Pas cakra Lexus sensasi sesak, oke Kak Rahma manis aja, oke ya berarti di situ mungkin ya ada yang perlu diselesaikan untuk Kak Rahma, cakra solar plexus ya, sensasi sesak ya. Makanya tadi kan ketika kita praktek ya, itu kan sambil mengalirkan ya energi dan sambil juga mengecek, ya kan, ngecek apakah ada ini cakra-cakra yang terdistorsi sebenarnya, karena dia itu bukan terhambat, tapi terdistorsi. Karena gerakan cakra itu kan seperti nafas ya, kita nafas naik, turun, tarik, hembuskan, dia kan seperti itu. Kalau kita itu tidak nyaman, maksudnya kalau ada masalah, kita tarik cepat, terus lambat. Nah itu kalau secara lama-lama kan nggak bagus ya. Sama juga seperti cakra, maka saya bilangnya itu terdistorsi. Ada yang mungkin dia begini mutarnya, terus gini cepat, terus gini terusnya. Jadi itu butuh diselesaikan. Aku tuh latihan lama ya, bertahun-tahun untuk bisa mengenali cakra, mengalami atau bisa ya inilah mengalirkan, ada putaran dan caranya menghandle cakra itu. Nah, tapi sekarang ya kalau sudah dalam kesadaran, kita yang tahu secara sadar untuk bisa mengalirkan atau menyelaraskan titik-titik cakra, karena kita yang mengalami si titik-titiknya yang sebagai objek itu, karena itu semua hanyalah objek. Jadi mau itu cakra, mau itu energi, mau itu jiwa, itu kan sebenarnya objeknya kesadaran ya. Kalau dalam spiritual atau agama ya kesadaran itu ya ruh. Jadi ruh itu tidak dalam tubuh, tapi tubuh yang berada dalam ruh. Sama kalau dalam sains kan bilang bahwa kesadaran itu di otak, ya kan? Kesadaran tidak di dalam otak. Kalau sains oke, pembahasannya begitu. Tapi tubuh dan segala semua yang kita sadari ini berada di dalam kesadaran. Maka aku membuat sebuah platform namanya ya Hanya Kesadaran, karena yang ada ya hanya kesadaran. Gitu. Stay di mana gitu Mas? Oh maksudnya aku, saya gitu ya. Saya di Pontianak. Ngantuk Mas, oke Kak Neneng ya, setelah ngantuk bisa beristirahat, bisa enjoy tadi setelah ini ya sudah tadi meditasi. Silahkan bagi teman-teman yang ini aku mungkin sampai ngomong-ngomong aja sampai jam 9, tapi bagi teman-teman yang tadi sudah mengikuti meditasinya terus ngantuk ya silahkan tidur ya. Silahkan tidur nyaman ya kan setelah menikmati. Ada Kak grup WA-nya ada, tapi itu grup WA yang ikut kelas yang setiap hari Rabu ya. Jadi itu bukan grup yang membahas secara spesifik, tapi itu yang ikut hari. Tapi memang kalau misalnya mau tanya-tanya di dalam grup boleh. Tapi di situ sekarang tuh udah dalam materi ke-6 nih. Saya contohkan dulu gimana masuknya ke grup itu. Jadi silahkan begini, sebentar saya cari dulu ini gambar-gambarnya. Aku cari dulu ya gambar untuk masuk. Ya. Nah, ini teman-teman bisa masuk ya ke dalam link bio profilnya aku ya. Jadi klik aja kan ini kan ada di TikTok kan ada link kan, ada link profil kan. Nah kan ada profil, ada link di situ, linknya klik nanti muncul begini. Nah di situ ada WA group. Di sini kalau mau kasih dukungan ya, yang ini.
dukungan itu kalau mau berdonasi. Nah, di grup ini bisa masuk. Di grup itu sudah sekarang tuh teman-teman masuk di materi ke-6, diri fiksi. Nah, pembahasan materinya tuh setiap hari Rabu, Rabu malam. Nah, gitu. Oke. Tanda pineal gland aktif rasanya seperti apa, Mas? Soalnya semua cakra sudah ada sensasinya. Nah, ketika kita merasa, jadi kalau tanda pineal gland aktif itu bukan di sensasi lagi, tapi memang tanda bahwa dia benar-benar aktif. Kalau masih di sensasi, sadari saja sensasinya. Karena kalau misalnya dia masih ada sensasi, maka kita fokus atensinya hanya ke sensasi, bukan ke benar-benar aktifnya. Karena nanti kalau kita tuh hanya fokus ke sensasi, ya ini hanya sekedar sensasi. Kayak kita tuh main-main HP, kita tahu fitur-fitur HP tapi nggak pernah menggunakannya. Jadi bukan soal desain, nanti sensasi itu ya netral, sensasi yang benar-benar netral, tapi yang terjadi adalah kita mengaktifkan itu. Dan tanpa perlu benar-benar kayak fokus untuk aktif atau enggak, karena itu soal kesadaran kita. Pineal gland juga di dalam kesadaran kita kok. Nggak perlu sebenarnya secara teknis kayak gini kan, kayak apakah kita punya HP, terus kita gunakan HP selama 24 jam. Kita gunakan terus, kita pegang terus. Kayak misalnya HP-nya kita taruh di telinga terus gitu untuk dengerin atau untuk nelpon, kan enggak ya. Nah, sama. Titik-titik cakra itu hanya bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Ya kayak misalnya aku mau live TikTok, ya kebutuhanku sekarang untuk live ya saat ini aja. Aku gunakan. Ya, yang tahu siapa ya kesadaranku sekarang untuk menggunakan ini. Sama kalau kita mau dengan cakra pineal gland gitu ya, itu dari kesadaran kita. Cuman khusus untuk pineal gland ya, aktivasinya itu biar bisa lebih dalam, itu kurang lebih butuh, kalau mau ikut caraku, 21 hari dalam gelap total ya. Gelap total. Meditasi ya. 21 hari gelap total. 21 hari nggak sepenuh-penuhnya gitu. Maksudnya boleh dalam 1 jam sehari gitu dalam gelap gitu. Nah, jadi besok lagi. Tapi memang nggak ada patokan. Kalau mau benar-benar penuh misalnya, mau setiap orang beda-beda. Kalau intinya adalah pineal gland bisa aktif kalau kita benar-benar dalam kegelapan total. Misalnya 3 hari berturut-turut dalam gelap gitu ya. Aku pun sebenarnya nggak mengamalkan yang 3 hari berturut-turut. Aku hanya mengamalkan yang 21 hari setiap jam tapi dalam gelap total gitu. Mas, nanti aku izin DM minta masukan grup WA, boleh? Boleh, silahkan Kak Nenora, silahkan. WA grup bisa nggak masuk? Kalau nggak bisa ya coba Kak Nenora ini apa namanya, ke DM aku deh. Masa nggak bisa? Bentar aku buka dulu ya. Bentar. Saya link yang nggak bisa tuh yang linknya atau link di dalam TikToknya. Coba bentar aku cek dulu. Oke, ini dia aku bisa sih. Ini kan? Ini nggak kelihatan, bentar. Ini aku ini dulu. Nah, ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nah, ini diklik nih, masuk. Nah, ini kan grup PA. Atau link di TikToknya ya. Coba aku nanti abis ini ku cek TikToknya ya. Oke. Ini aku nggak bisa ke TikTok ya. Aku mau ini gimana ya? Ya udah nanti lah ya. Aku coba nanti cek-cek linknya. Kalau ya Mas yang di TikTok nggak bisa, nanti oke aku coba ini. Aku coba masa sih coba. Ntar aku coba buka TikTok aku lewat ini ya. TikTok.
Yang di TikTok ya, coba dulu. Di aku bisa sih teman-teman, coba di aku bisa sih ini, lihat ya, lihat ya, lihat ya. Bentar, bentar. Ya, oh ya ada ini. Bentar. Nah ini, nah ini nih, ini kan TikTok kan, ya kan? Nah klik ininya, linknya ini. Ah, ini masuk nih, masuk aja ke WA Group. Ah ini, buka aplikasi atau lanjutkan ke web. Dia aku bisa-bisa aja sih. Kenapa nggak bisa ya? Nah, jadi aku nggak tahu tuh apa namanya. Oh, kalau gitu coba ya, bukanya di website, di browser. Coba kan bisa di ini kan link TikToknya kan bisa di ini kan, bisa di kopas kan, bisa di copy, ya kan? Kalau nggak ngerti kopinya, coba ini aja. Coba DM aku, nanti ku kirim link langsung masuk ke grup WA. Udah gitu aja ya. Nah, kata kata Bang Raffi Sulaiman, bisa kah aku coba buka? Bisa. Nah, berarti kan bisa ya. Aku juga bisa sih. Bisa kah? Oke kan. Banyak yang bisa, aku nggak tahu mungkin ada cookies atau cache ya. Cache yang jadi bikin nggak bisa. Soalnya sih linknya aku coba bisa-bisa aja. Iya, coba lagi ya tuh. Bisa. Di sini kan ada banyak nih kalau dilihat dalam linknya tuh. Ada masuk grup, ada kasih donasi. Di situ juga ada ada informasi ketika pakai jasa gitu ya. Ada WA pribadiku, ada Telegram. Halo Mas, ini aku siapa WA nih? Jangan nomor. Nama aku Latif. Oke tuh. Ada yang masuk namanya Latif. Oke ya. Tuh udah ada yang masuk tuh, Latif. Oke. Gimana gimana? Bisa kan? Kalau nggak bisa tuh aku klik aku klik apa namanya? Aku tulis di sini ya. Kalau nggak bisa tuh aku klik aku klik apa namanya? Aku tulis di sini. Dia link ID. Nah, bang itu bang Adentre tuh masuk grup tuh. Nggak bisa kan? Link ID. Ah, di komentar nggak bisa diklik ya udahlah. Gitu ya untuk Kak Neneng, terus Kak Nenora. Kalau masih nggak bisa nanti coba kita inilah DM aja aku lah ya. Oke, itu aja sih karena itu untuk materi setiap hari Rabu. Mumpung belum ketinggalan banget sekarang materinya di hari ke-6, minggu ke-6 ya. Oke, kalau kalau begitu terima kasih sudah mau jam 9 buat teman-teman juga. Terima kasih waktunya pada malam hari ini. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kita akan aku akan undur diri. Kita akan ya istirahat ya. Oke, siapa aja ya? Mas Ruri, Raffi Sulaiman, Ainora, Putra Jagat. Terima kasih. Terus Bang Adentre, siapa lagi? DM aja Kak. Oke. Aku udah WA ya Mas. Oke, berarti udah ya. Siap semuanya. WA, WA. Maksudnya WA ke grup atau WA masuk ke ini, ke pribadi aku. Oh, ini ada yang pribadi. Oke. Ya udah, yang ini nanti yang nanti aku setelah live aku ini ya. WA pribadi siap. Nanti aku kirim linknya atau aku masukkan ke grup ya. Oke? Oke, kalau gitu terima kasih ya. Nggak ada lagi pertanyaan ya.
Kita akan berjumpa lagi di minggu-minggu berikutnya. Dan untuk minggu mungkin aku nggak ini ya, atau ini ya mungkin nanti aku izin lah setiap informasi kapan aku live, misalnya minggu, kan kalau Rabu kan ada di grup, tapi minggu kan nggak ada informasinya kan buat teman-teman yang nggak masuk di grup. Mungkin aku lewat story aja lah kalau misalnya aku nggak live atau diganti hari live-nya jadi Sabtu. Oke? Makasih sama-sama Rafid Salman. Ya, Bang Adendre, kita belajar bersama. Jadi thank you, see you later. Sampai jumpa di kesadaran-kesadaran berikutnya. Thank you, bye-bye.